Kita hidup di dunia yang suka membandingkan. Media sosial, iklan, bahkan obrolan sehari-hari di kantor atau di tongkrongan seringkali secara halus mendorong kita untuk menilai kesuksesan dari standar orang lain, mobil terbaru, rumah megah, liburan mewah, atau jabatan tinggi. Morgan Housel mengingatkan bahwa perbandingan adalah pencuri kebahagiaan, dan jika kita ingin hidup yang tenang secara finansial, kita harus berani mendefinisikan kesuksesan dengan ukuran kita sendiri. Standar kesuksesan yang salah kaprah. Banyak orang bekerja keras, bukan untuk mencapai tujuan pribadi mereka, tapi untuk mengejar bayangan kesuksesan orang lain. Contohnya, seorang karyawan yang sebenarnya nyaman dengan gaji dan pekerjaannya, tapi merasa tertinggal karena melihat temannya naik jabatan dan punya mobil baru. Seorang pengusaha yang bisnisnya stabil, namun mulai gelisah karena pesaingnya membuka cabang di kota lain. Housel mengatakan, jika kita mengukur hidup dengan penggaris milik orang lain, kita akan selalu merasa pendek. Kalimat ini sederhana, tapi berat. Bayangkan kamu sedang berdiri di depan cermin, memegang penggaris yang bukan milikmu, penggaris yang dibuat oleh orang lain, berdasarkan cerita hidup, peluang, keberuntungan, dan bahkan keberanian yang berbeda dari milikmu. Lalu kamu mulai mengukur tinggi badanmu. Tidak peduli seberapa tegak kamu berdiri, angka yang keluar di penggaris itu akan selalu terasa kurang. Mengapa? Karena penggaris itu dirancang bukan untuk kamu. Ia tidak memperhitungkan latar belakangmu, sumber daya yang kamu punya, nilai-nilai yang kamu pegang, atau prioritas hidup yang membuatmu unik. Seperti membandingkan kecepatan lari antara seekor citah dan seekor penyu, perbandingan itu tidak hanya tidak adil, tapi juga sama sekali tidak relevan. Morgan Housel menekankan bahwa perbandingan seperti ini membuat kita terjebak dalam permainan tanpa garis finish. Hari ini kita iri dengan orang yang punya mobil baru, besok iri dengan orang yang punya rumah lebih besar, bulan depan iri dengan orang yang liburan ke Eropa. Lalu setelah kita berhasil mendapat semua itu, kita akan menemukan penggaris baru dari orang lain yang tampaknya lebih panjang lagi. Hasil akhirnya adalah siklus tak berujung di mana rasa puas selalu bergeser menjauh, seperti horizon yang tak pernah bisa kita sentuh. Dan yang lebih berbahaya, ketika kita terus menggunakan penggaris milik orang lain, kita mulai mengambil keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan hidup kita sendiri. Kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya karena semua orang di lingkungan kita punya itu. Kita memilih pekerjaan dengan gaji besar tapi membuat kita stres dan kehilangan waktu bersama keluarga, hanya karena gelarnya terdengar keren di mata orang lain. Kita bahkan rela berutang demi mempertahankan citra, seolah harga diri kita tergantung pada barang yang bisa kita pamerkan. Disinilah jebakan itu bekerja. Kita tidak sadar bahwa penggaris yang kita gunakan bukan hanya mengukur pencapaian kita, tapi juga diam-diam membentuk cara kita hidup. Padahal, mungkin yang benar-benar kita inginkan hanyalah hidup sederhana, damai, dan dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Housel mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah penggaris yang saya pakai ini milik saya, atau milik orang lain? Karena saat kita membuang penggaris orang lain dan mulai membuat penggaris sendiri, dengan ukuran yang sesuai tujuan, nilai, dan kemampuan kita, barulah kita bisa berdiri tegak tanpa rasa minder. Kita tidak lagi merasa pendek, karena kita mengukur diri dengan standar yang memang dibuat untuk kita. Bahaya mengejar validasi eksternal. Mengejar validasi orang lain itu seperti berlari di atas treadmill raksasa yang tak pernah berhenti. Langkahmu semakin cepat, napasmu semakin berat, keringatmu mengucur, tapi pemandangan di sekitarmu tidak berubah. Dan yang lebih parah, tombol off-nya bukan di tanganmu, tombol itu ada di tangan semua orang yang kamu coba impress. Morgan Housel mengingatkan bahwa kebutuhan akan pengakuan dari luar, external validation, adalah jebakan psikologis yang bisa menguras energi, waktu, dan tentu saja uang. Masalahnya, validasi eksternal itu sifatnya sementara. Hari ini kamu mendapat tepuk tangan, besok orang-orang sudah lupa. Hari ini fotomu di Instagram menuai 500 likes, minggu depan postinganmu cuma 120 likes dan kamu mulai gelisah. Seperti candu, kamu akan selalu butuh dosis yang lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama. Mengapa ini berbahaya secara finansial? Ketika kita mulai mengaitkan harga diri dengan apa yang orang lain lihat, standar hidup kita akan terus naik, bahkan jika penghasilan kita tidak naik secepat itu. Akibatnya, kita mulai membuat keputusan-keputusan keuangan yang tidak rasional. Mengambil cicilan mobil mewah demi citra.
Padahal mobil lama masih layak pakai, tapi karena teman-teman di kantor sudah pakai mobil keluaran terbaru, kita merasa tertinggal. Akhirnya, kita rela membayar cicilan besar setiap bulan hanya untuk mempertahankan status. Memaksakan liburan mahal demi foto Instagram. Kita menggeser prioritas keuangan hanya demi 3 hari liburan di destinasi eksotis, yang kemudian diabadikan lewat foto-foto indah. Yang jarang terlihat di balik layar, tagihan kartu kredit yang menumpuk. Mengikuti tren investasi yang tidak kita pahami. Karena melihat orang lain untung besar dari kripto, saham, atau bisnis tertentu, kita ikut-ikutan tanpa riset. Saat tren itu ambruk, kerugian yang ditanggung jauh lebih besar dari sekadar kehilangan uang, kita kehilangan rasa percaya diri terhadap keputusan kita sendiri. Efek psikologis yang menghancurkan. Masalah validasi eksternal bukan hanya membuat kita miskin secara finansial, tapi juga secara mental. Kita menjadi cemas jika tidak diakui. Kita merasa gagal jika tidak mampu mengikuti standar kelompok kita. Dan karena dunia ini penuh dengan orang yang selalu lebih kaya, lebih pintar, atau lebih keren dari kita, perasaan itu tidak akan pernah hilang, kecuali kita mengubah cara berpikir. Kenapa kita susah lepas dari jerat ini? Husserl menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang terprogram untuk mencari penerimaan kelompok. Di zaman purba, penerimaan ini menyelamatkan hidup kita. Keluar dari kelompok berarti kehilangan perlindungan dan sumber makanan. Tapi di zaman modern, mekanisme psikologis yang sama justru membuat kita rentan menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak menambah nilai hidup kita. Solusi: memutus rantai validasi. Langkah pertama adalah menyadari bahwa validasi eksternal itu tak pernah cukup. Tidak peduli berapa banyak yang kita miliki, selalu akan ada orang yang punya lebih. Langkah kedua, tentukan standar sukses pribadi, seperti yang dibahas di awal bab. Dan yang terpenting, ukur pencapaian berdasarkan apa yang penting bagi kita, bukan apa yang penting bagi orang lain. Husserl memberi analogi yang menarik. Kalau hidup adalah lomba, pastikan kamu berlari di lintasanmu sendiri. Karena menang di lintasan orang lain hanya akan membuatmu tersesat. Morgan Housel mengingatkan bahwa salah satu bentuk kebebasan terbesar dalam hidup adalah hak untuk mendefinisikan sukses dengan kata-kata kita sendiri. Kedengarannya sederhana, tapi inilah salah satu hal yang paling jarang dilakukan orang, bukan karena mereka tidak bisa, melainkan karena mereka terlalu sibuk mengikuti definisi sukses milik orang lain. Bayangkan sebuah pameran seni. Di dinding, tergantung berbagai lukisan dari para seniman berbeda. Ada yang besar, berwarna cerah, penuh detail rumit. Ada juga yang kecil, minimalis, dengan sapuan kuas sederhana. Setiap karya punya nilai dan pesonanya sendiri. Namun, jika kamu memutuskan hanya satu gaya yang dianggap seni, yang benar, maka kamu akan mengabaikan keindahan yang lain. Begitu juga dengan sukses. Jika hanya ada satu definisi, maka jutaan orang akan hidup mengejar hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Menemukan definisi sukses yang autentik. Kesuksesan versi pribadi berarti duduk diam sejenak, menutup telinga dari kebisingan dunia, dan bertanya kepada diri sendiri. Kalau tidak ada yang menilai hidup saya, apa yang benar-benar ingin saya capai? Jawabannya bisa sangat beragam. Bagi sebagian orang, sukses adalah bisa membiayai pendidikan anak tanpa rasa cemas. Bagi yang lain, sukses berarti punya waktu luang untuk berjalan sore bersama pasangan setiap hari. Ada yang memandang sukses sebagai punya rumah kecil yang nyaman di tepi kota, bebas dari utang, dan dikelilingi tetangga yang ramah. Bagi beberapa orang lagi, sukses adalah bisa menulis buku, membuka usaha kecil, atau bekerja dari mana saja sambil tetap dekat dengan keluarga. Mengapa definisi ini bisa terlihat biasa di mata orang lain? Saat kamu menyebutkan bahwa sukses bagimu hanyalah punya tabungan aman, pekerjaan fleksibel, dan waktu berkualitas dengan keluarga, mungkin ada orang yang tersenyum meremehkan. Itu wajar, karena mereka menggunakan penggaris mereka sendiri, bukan punyamu. Tetapi, justru disinilah keindahannya, kesuksesan yang didefinisikan sendiri akan terasa luar biasa, karena ia lahir dari keinginan dan kebutuhanmu yang paling tulus, bukan dari tekanan sosial. Hidup lebih tenang dengan standar pribadi. Ketika ukuran sukses berasal dari dalam diri, kita otomatis terbebas dari perlombaan yang tak ada habisnya. Kita tidak lagi merasa tertinggal hanya karena orang lain membeli mobil baru, promosi jabatan, atau liburan mewah. Sebaliknya, kita bisa ikut senang atas pencapaian mereka tanpa merasa harus menirunya. Husserl menekankan,
Kebebasan emosional ini adalah salah satu dividen tak terlihat dari uang, bukan sekadar jumlah di rekening, tapi kemampuan untuk merasa cukup tanpa terus membandingkan diri. Latihan menemukan sukses versi pribadi. Tulis 5 hal yang membuat hidupmu terasa penuh makna. Fokus pada pengalaman, hubungan, dan perasaan, bukan pada barang atau angka. Bayangkan hidup 10 tahun ke depan tanpa media sosial. Apa yang akan tetap kamu kejar walau tidak ada yang melihat? Uji semua target keuangan dengan satu pertanyaan. Apakah ini benar-benar membuat hidup saya lebih damai atau hanya terlihat keren di mata orang lain? Housel mengakhiri pesan ini dengan analogi yang indah. Kesuksesan itu seperti pakaian. Kalau ukurannya pas di badanmu, kamu akan nyaman memakainya setiap hari. Tapi kalau ukurannya diambil dari tubuh orang lain, tak peduli semahal apa kainnya, lama-lama akan membuatmu sesak. Morgan Housel menegaskan bahwa salah satu langkah paling praktis untuk keluar dari jebakan penggaris orang lain adalah secara sadar membuat daftar ukuran sukses versi kita sendiri. Bukan daftar impian yang dibentuk oleh tren media sosial, bukan pula hasil ikut-ikutan dari lingkar pertemanan, tapi murni berasal dari kebutuhan, nilai, dan mimpi pribadi. Kenapa harus ditulis? Karena jika hanya disimpan di kepala, definisi sukses kita mudah sekali terkontaminasi oleh standar luar. Hari ini kita merasa cukup, besok tiba-tiba ingin punya ini dan itu setelah melihat pencapaian orang lain di Instagram. Menulisnya seperti membuat kompas yang selalu mengarahkan kita kembali ke jalur yang tepat. Langkah 1, tuliskan 3-5 indikator sukses paling penting. Buat daftar kecil, tapi padat makna. Misalnya, memiliki dana darurat untuk 12 bulan. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal ketenangan pikiran. Bayangkan tidur setiap malam tanpa rasa cemas. Karena apapun yang terjadi, PHK, sakit, krisis ekonomi, kita punya bantal finansial yang menjaga kita tetap aman. Punya kebebasan waktu untuk merawat orang tua. Waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali. Bagi sebagian orang, bisa hadir saat orang tua membutuhkan adalah bentuk sukses yang lebih berharga daripada bonus tahunan berapapun besarnya. Bisa pensiun di usia yang kita tentukan, bukan yang dipaksa keadaan. Pensiun di sini bukan berarti berhenti bekerja total, melainkan punya kebebasan memilih, apakah ingin tetap produktif, mencoba hobi baru, atau sekadar menikmati hidup tanpa tekanan finansial. Mampu membiayai pendidikan anak tanpa berutang. Ini memberi rasa lega yang luar biasa, karena masa depan mereka tidak terbebani cicilan yang kita tinggalkan. Punya kebebasan geografis. Bisa bekerja atau tinggal di mana saja tanpa tergantung lokasi kantor, memberi ruang untuk memilih lingkungan yang membuat kita paling bahagia. Langkah 2, uji setiap keputusan dengan daftar itu. Setiap kali ada godaan atau peluang baru, tanyakan, apakah ini membantu saya mencapai salah satu indikator sukses di daftar saya? Kalau jawabannya tidak, maka itu bukan prioritas, walau terlihat menggiurkan. Misalnya, tawaran pekerjaan di kota lain dengan gaji lebih besar, tapi membuat kita jauh dari orang tua yang sakit. Jika indikator sukses kita adalah punya kebebasan waktu untuk merawat orang tua, maka tawaran itu sebenarnya menjauhkan kita dari tujuan utama. Langkah 3, revisi secara berkala. Hidup berubah, begitu pula definisi sukses. Setiap 6-12 bulan, sempatkan duduk sebentar, lihat daftar itu, dan tanyakan, apakah indikator ini masih relevan dengan saya hari ini? Mungkin dulu kita ingin pensiun dini, tapi setelah menemukan pekerjaan yang kita cintai, target itu bergeser menjadi tetap bekerja tapi dengan jam fleksibel. Perubahan seperti ini wajar, yang penting, kita tetap sadar arah yang kita pilih. Dengan standar pribadi yang jelas, kita akan lebih mudah menolak godaan yang tidak relevan, lebih cepat mengambil keputusan besar, dan yang terpenting, hidup tanpa rasa tertinggal, hanya karena orang lain berlari di jalur yang berbeda. Housel menggambarkan latihan ini seperti membuat peta harta karun, di mana harta itu adalah hidup yang kita inginkan. Tanpa peta, kita bisa saja berlari cepat, tapi menuju tujuan orang lain. Dengan peta, setiap langkah terasa lebih pasti, dan setiap pencapaian, sekecil apapun, memberi kepuasan yang nyata. Kesuksesan bukan lomba lari melawan semua orang di dunia. Kesuksesan adalah maraton pribadi, di lintasan yang kita pilih sendiri. Saat kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, kita mulai benar-benar hidup. Morgan Housel menutup bab ini dengan pesan sederhana.
Orang yang benar-benar sukses bukan yang punya segalanya, tapi yang hidup sesuai definisi suksesnya sendiri. Banyak orang berjuang mati-matian mencari uang, tapi ironisnya, lupa mengapa mereka mengejarnya sejak awal. Kita seperti mendaki gunung dengan napas terengah-engah, mata tertuju ke puncak, tapi tidak sadar bahwa puncak itu seharusnya memberi kita pemandangan, bukan sekadar status bahwa kita berhasil sampai di sana. Morgan Housel mengatakan, kebebasan adalah tujuan akhir dari uang. Bayangkan uang seperti sebuah kendaraan. Kendaraan itu bisa sederhana seperti sepeda, atau mewah seperti mobil sport jutaan dolar. Tapi apapun bentuknya, kendaraan itu seharusnya membawa kita ke satu tempat, kebebasan. Sayangnya, banyak dari kita terjebak di tengah perjalanan. Alih-alih terus melaju ke arah tujuan, kita berhenti di sebuah rest area besar yang penuh dengan toko dan iklan berkilauan. Kita mulai terpikat dengan aksesori kendaraan, jok kulit yang lebih mahal, cat mobil warna langka, velg custom, audio premium. Mobilnya jadi cantik, bahkan mungkin memukau orang di jalan. Tapi saat kita terlalu sibuk memoles mobil itu, kita lupa, kendaraan tidak dibuat untuk dipamerkan di garasi, ia dibuat untuk membawa kita ke destinasi. Destinasi itu bernama kemerdekaan hidup. Kemerdekaan dari rasa takut kehilangan pekerjaan hanya karena kita tidak bisa membayar cicilan. Kemerdekaan untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak tanpa harus melihat jam karena meeting sudah menunggu. Kemerdekaan untuk menolak tawaran yang bertentangan dengan nilai hidup kita, karena kita tahu kita tidak bergantung sepenuhnya pada uang yang ditawarkan. Yang tragis, banyak orang berakhir menjadi supir profesional yang mengendarai mobil mewahnya keliling kota, tapi tidak pernah keluar dari rute yang sama. Mereka bangga dengan kendaraan yang mereka punya, tapi lupa bahwa perjalanan mereka tidak pernah mencapai akhir. Dan ironisnya, setiap peningkatan pada kendaraan itu lebih mahal, lebih canggih, membuat mereka semakin enggan meninggalkannya, seolah-olah hidup ini adalah kompetisi pameran otomotif, bukan perjalanan menuju kebebasan. Housel ingin kita sadar bahwa uang bukanlah koleksi trofi. Ia bukan tentang siapa yang punya kendaraan paling cepat atau paling mahal, tetapi tentang apakah kendaraan itu sudah membawa kita semakin dekat pada hidup yang kita inginkan. Kalau tidak, kita hanya jadi penumpang di dalam mobil yang kita pikir sedang kita kemudikan. Banyak orang ketika mendengar kata kebebasan finansial, langsung membayangkan adegan dramatis, berhenti bekerja, menjual rumah di kota, pindah ke pulau tropis, lalu setiap hari duduk di pantai dengan kemeja Hawaii dan segelas kelapa muda di tangan. Gambaran itu memang indah, tapi Morgan Housel menegaskan, itu bukan kebebasan sejati. Itu hanyalah versi liburan panjang yang dibungkus media dan iklan, seringkali tidak realistis, dan bahkan bisa membuat kita cepat bosan. Kebebasan sejati jauh lebih dalam, lebih personal, dan seringkali jauh lebih sederhana dari yang kita bayangkan. 1. Kebebasan memilih pekerjaan. Bayangkan dua orang yang sama-sama bangun jam 7 pagi. Orang pertama bangun dengan rasa malas, karena pekerjaan yang ia jalani hanyalah sumber gaji, bukan sumber makna. Ia melihat kalender, mendesah, lalu memaksakan diri berangkat karena ada tagihan yang harus dibayar. Orang kedua bangun dengan energi yang berbeda. Ia mungkin bekerja lebih keras dari orang pertama, tapi pekerjaan itu selaras dengan minatnya, memberi tantangan yang ia sukai, dan bahkan jika suatu hari gajinya turun, ia akan tetap melakukannya. Inilah kebebasan yang dimaksud Housel. Kemampuan memilih pekerjaan karena kita mau, bukan karena kita terpaksa. 2. Kebebasan mengatur waktu. Kebebasan waktu adalah kemewahan yang tidak semua orang sadari nilainya. Punya uang banyak tapi setiap menit hidup kita diatur oleh orang lain, atasan, klien, atau sistem, tidaklah jauh berbeda dari penjara yang pintunya terbuat dari emas. Kebebasan waktu berarti bisa memutuskan kapan kita bekerja, berapa lama, dan dengan siapa. Bisa memilih untuk istirahat sejenak di tengah minggu tanpa rasa bersalah. Bisa menghadiri acara anak di sekolah tanpa izin yang berliku. Bisa bangun sedikit lebih siang pada hari tertentu tanpa takut dimarahi. 3. Kebebasan untuk berkata, tidak. Ini adalah kebebasan yang sering diremehkan, padahal dampaknya besar. Kebebasan berkata, tidak, berarti kita tidak perlu menerima tawaran, proyek, atau pergaulan yang bertentangan dengan nilai hidup kita hanya demi uang. Kita bisa menolak klien yang membuat kita stres. Menolak promosi yang ternyata justru mengorbankan waktu keluarga. Menolak gaya hidup yang terlihat keren di luar tapi menguras dompet dan pikiran di dalam. 4.
Kebebasan dari rasa takut. Banyak orang tidak sadar betapa besar biaya mental yang dihabiskan untuk ketakutan finansial. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan, ketakutan menghadapi biaya darurat medis, ketakutan akan masa tua yang miskin dan terlupakan. Kebebasan sejati adalah saat kita punya cadangan finansial yang cukup untuk menghadapi badai. Tidak berarti kita kebal dari masalah, tapi kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang panik setiap saat. Itu seperti memiliki payung besar di hari mendung. Badai mungkin datang, tapi kita tidak lagi basah kuyup. Morgan Housel ingin kita mengerti bahwa kebebasan bukanlah garis finish yang harus dicapai di ujung karir. Kebebasan bisa kita bentuk secara bertahap. Setiap kali kita mengurangi ketergantungan pada orang lain untuk bertahan hidup, kita sedang membeli sedikit demi sedikit bagian dari kebebasan itu. Setiap kali kita menabung, mengurangi utang, dan menata hidup sesuai prioritas pribadi, kita sedang melangkah menuju kebebasan sejati. Bayangkan hidup kita seperti sebuah taman yang luas, penuh bunga yang sedang mekar, pohon-pohon rindang yang memberi teduh, dan jalur setapak kecil yang mengundang kita untuk berjalan santai sambil menikmati aroma segar dedaunan. Di taman itu, ada suara burung yang menenangkan, ada bangku-bangku kayu tempat kita bisa duduk membaca buku, atau sekadar berbicara dengan orang yang kita cintai. Itu adalah gambaran waktu hidup yang ideal, tenang, indah, dan penuh makna. Sekarang, bayangkan jika taman itu tidak memiliki pagar. Setiap hari, binatang liar berkeliaran, babi hutan yang merusak bunga, kera yang menjatuhkan buah-buahan sebelum matang, dan anjing liar yang menggonggong tak henti-hentinya. Kita menghabiskan hampir seluruh hari kita hanya untuk mengusir gangguan itu, memperbaiki kerusakan, memungut bunga yang rusak, dan mencoba membuat taman tetap utuh. Kita terlalu sibuk memadamkan masalah sehingga tidak punya waktu untuk duduk di bangku kayu dan benar-benar menikmatinya. Itulah hidup tanpa pagar yang kokoh, dan di dunia nyata, pagar itu adalah uang. Bukan uang yang berlimpah tanpa batas, tapi cukup untuk menahan ancaman finansial yang membuat kita panik setiap saat. Ketika kita punya pagar yang kuat, kita bisa mengalihkan energi dari bertahan menjadi hidup. Alih-alih selalu waspada pada datangnya masalah, kita bisa menanam pohon baru, memelihara bunga, dan mengundang teman-teman untuk datang menikmati taman itu bersama kita. Morgan Housel mengingatkan bahwa kebebasan waktu adalah bentuk kemewahan paling langka dan paling diremehkan. Banyak orang baru menyadarinya saat semuanya sudah terlambat, saat kesehatan mulai menurun, anak-anak sudah tumbuh besar dan tak lagi punya waktu untuk kita, atau ketika pikiran kita terlalu lelah untuk menikmati hari libur. Ironisnya, mereka mengira sedang mengamankan masa depan dengan bekerja tanpa henti, padahal masa depan itu sudah hadir di depan mata, dan mereka melewatkannya. Pikirkan seseorang yang bekerja 16 jam sehari demi gaji besar. Dari luar, mereka mungkin tampak seperti definisi sukses, rumah besar, mobil mewah, pakaian branded, liburan ke destinasi eksotis. Namun, jika setiap pilihan hidupnya ditentukan oleh rasa takut kehilangan pemasukan, takut cuti karena khawatir karirnya terganggu, takut menolak proyek karena khawatir pendapatannya berkurang, maka uang itu belum benar-benar membeli kebebasan. Mereka memiliki uang, tetapi tidak memiliki kendali atas waktunya sendiri. Kebebasan waktu adalah saat kita bisa memutuskan untuk berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Saat kita bisa menghadiri acara sekolah anak di siang hari tanpa harus memikirkan email yang belum dibalas. Saat kita bisa memulai pagi dengan sarapan bersama pasangan, bukan dengan terburu-buru membuka laptop. Itulah pagar yang sesungguhnya kita bangun dengan uang, pagar yang melindungi taman kehidupan kita, sehingga kita bisa memilih untuk menanam kebahagiaan, bukan hanya bertahan hidup. Ironisnya, semakin banyak uang yang kita hasilkan, semakin sedikit kebebasan yang kita miliki, jika kita tidak waspada. Kedengarannya aneh, bahkan sedikit tidak masuk akal. Bukankah uang seharusnya membebaskan kita dari kekhawatiran? Bukankah pendapatan besar adalah tiket menuju hidup yang santai? Namun, Morgan Housel mengingatkan, kebebasan yang kita bayangkan bisa lenyap begitu saja ketika pendapatan itu kita kunci ke dalam gaya hidup baru yang mahal. Bayangkan ini, seseorang awalnya hidup di apartemen sederhana, membayar sewa yang masih masuk akal, menggunakan mobil biasa, dan liburan pun hanya sekali setahun. Lalu, gajinya naik drastis, dan ia merasa waktunya mengupgrade hidup. Apartemen sederhana diganti rumah 2 lantai di komplek elit. Mobilnya berganti menjadi SUV mewah. Liburan kini harus keluar negeri minimal 2 kali setahun.
Semua itu terlihat seperti kemajuan. Orang-orang memuji, tetangga iri, media sosial dipenuhi foto-foto yang membuat hidupnya tampak seperti mimpi. Namun di balik layar, beban baru mulai mengikat. Cicilan rumah yang dulu hanya 20% dari gaji kini menjadi 50%. Biaya perawatan rumah besar yang membutuhkan tukang kebun, teknisi AC, dan keamanan ekstra. Pajak properti yang melonjak, asuransi mobil yang lebih mahal, bensin lebih boros, dan servis rutin yang biayanya bisa setara tiket pesawat. Semua ini membuatnya harus mempertahankan, bahkan meningkatkan penghasilannya. Dan disinilah jebakan itu menutup rapat. Setiap kali ada peluang untuk istirahat, mencoba bisnis baru, atau mengambil cuti panjang, pikirannya langsung dihantui pertanyaan. Kalau aku berhenti bekerja, bagaimana aku membayar semua ini? Inilah yang Housel sebut penjara emas. Penjara yang dindingnya bukan dari besi, melainkan dari marmer mengilap, tirai beludru, dan perabotan mahal. Dari luar terlihat seperti istana, tapi dari dalam terasa seperti sangkar yang indah, sebuah tempat di mana kita bisa melihat dunia luar, namun sulit benar-benar pergi. Yang lebih licik, penjara emas ini jarang dibangun dalam sehari. Ia terbentuk perlahan, sedikit demi sedikit, setiap kali kita menaikkan standar hidup untuk menghargai diri sendiri, atau mengikuti perkembangan. Satu upgrade terasa wajar, lalu yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Hingga tanpa sadar, setiap rupiah yang masuk sudah punya tugas sebelum sempat menjadi tabungan atau kebebasan. Dan yang paling berbahaya adalah, begitu kita terbiasa dengan standar hidup yang tinggi, menurunkannya terasa seperti kehilangan. Kita lebih rela mengorbankan waktu, kesehatan, bahkan hubungan demi mempertahankan status quo, daripada kembali ke gaya hidup yang sebenarnya sudah cukup membuat kita bahagia di masa lalu. Morgan Housel mengajak kita untuk selalu mengingat, setiap kali kita menaikkan gaya hidup, kita bukan hanya membeli barang atau kenyamanan, kita juga membeli komitmen dan kewajiban yang mungkin mengikat kita selama bertahun-tahun. Jika kita tidak hati-hati, kebebasan yang kita impikan justru semakin menjauh, dan uang yang seharusnya menjadi kunci malah berubah menjadi gembok. Kebebasan finansial sering disalahartikan sebagai hasil dari penghasilan yang besar. Kita berpikir, kalau saja gajiku 2 kali lipat, aku akan bebas. Kalau tabunganku sudah miliaran, aku akan santai. Padahal, Morgan Housel menegaskan, kebebasan finansial tidak ditentukan oleh besarnya angka di slip gaji, tetapi oleh jarak antara apa yang kita hasilkan dan apa yang benar-benar kita butuhkan untuk hidup layak. Artinya sederhana, tapi revolusioner, 2 orang dengan pendapatan berbeda bisa punya tingkat kebebasan yang sama. Bahkan, seseorang dengan pendapatan lebih rendah bisa jauh lebih bebas daripada orang bergaji besar, jika ia menjaga gaya hidupnya tetap terkendali. Sebaliknya, orang yang penghasilannya tinggi tapi pengeluarannya membengkak setiap bulan justru hidupnya penuh kecemasan. Ia mungkin punya rumah mewah, mobil mahal, dan liburan eksotis, tetapi juga punya tumpukan kewajiban yang membuatnya tidak bisa lepas barang sebulan pun dari pekerjaannya. Mengapa selisih itu penting? Bayangkan pendapatan seperti aliran air yang mengisi sebuah waduk. Jika waduk terlalu kecil, karena pengeluaran sama besarnya dengan pendapatan, maka setiap guncangan kecil, seperti kehilangan pekerjaan atau krisis ekonomi, akan membuat kita kehabisan air. Jika waduk besar dan penuh, karena pengeluaran jauh di bawah pendapatan, kita punya cadangan yang cukup untuk bertahan, bahkan berkembang, di saat-saat sulit. Inilah mengapa selisih antara pendapatan dan pengeluaran adalah ukuran kebebasan yang sesungguhnya. Selisih ini memberi kita waktu, ketenangan, dan pilihan, 3 hal yang jauh lebih berharga daripada sekadar angka di rekening bank. 3 pilar membangun kebebasan. Morgan Housel menyarankan 3 langkah inti untuk memupuk kebebasan ini. Kendalikan pengeluaran di bawah pendapatan, bahkan saat pendapatan naik. Inilah ujian sesungguhnya. Banyak orang bisa hidup hemat saat penghasilan terbatas, tapi begitu gaji naik, gaya hidup ikut melesat. Peningkatan ini sering terasa wajar, sebagai hadiah untuk diri sendiri. Namun jika dilakukan terus-menerus, kita justru menghapus peluang untuk menabung dan berinvestasi. Rahasianya adalah menahan diri dari menaikkan pengeluaran secepat kita menaikkan pendapatan. Biarkan jarak antara keduanya semakin lebar, seperti waduk yang terus membesar. Miliki cadangan yang nyata. Cadangan ini bisa berupa dana darurat yang sanggup menutup kebutuhan hidup selama 6-12 bulan, atau investasi jangka panjang yang terus berkembang. Cadangan adalah penyangga psikologis.
Saat badai datang, PHK, resesi, atau krisis kesehatan, kita tidak perlu langsung panik. Sebaliknya, kita bisa mengambil keputusan yang tenang dan rasional karena tahu kita punya waktu untuk bernapas. Tetapkan batas, cukup. Tanpa batas ini, kita akan terus berlari tanpa garis akhir, terjebak dalam pengejaran tanpa henti. Batas, cukup, bukan berarti berhenti berkembang, tapi berarti tahu kapan kita bisa berkata, ini sudah memadai untuk hidup yang saya inginkan. Saat kita punya definisi pribadi tentang cukup, kita kebal dari tekanan sosial untuk terus membeli lebih banyak, lebih besar, lebih mewah, dan kebebasan kita tetap utuh. Mengubah pola pikir, dari pamer ke pilihan. Orang yang mengejar pengakuan lewat gaya hidup sering terjebak pada pemborosan yang menggerogoti kebebasannya sendiri. Sebaliknya, orang yang memprioritaskan opsi, kemampuan memilih pekerjaan, lokasi tinggal, atau cara menghabiskan waktu, akan mengalokasikan uangnya dengan bijak, bukan untuk memamerkan status, tapi untuk memperluas pilihannya. Husserl mengingatkan, uang pada akhirnya hanyalah alat. Nilainya bukan pada seberapa banyak kita miliki, tapi pada seberapa besar ia memperluas kemampuan kita untuk hidup sesuai dengan nilai dan tujuan kita. Dengan selisih yang sehat antara penghasilan dan pengeluaran, cadangan yang kokoh, dan definisi jelas tentang cukup, kita bukan hanya mengumpulkan kekayaan, kita membangun kebebasan sejati. Husserl menulis bahwa uang adalah kekuatan ketika ia memberi kita pilihan, bukan ketika ia memberi kita barang. Barang bisa rusak, tren bisa berubah, status sosial bisa hilang. Tapi kebebasan, waktu untuk bersama keluarga, ruang untuk berpikir, keberanian untuk berkata, tidak, adalah aset yang nilainya tak ternilai dan tak bisa dibeli kembali saat sudah hilang. Jadi sebelum mengejar angka berikutnya di rekening, tanyakan, apakah ini membuat saya lebih bebas, atau justru mengikat saya lebih erat? Karena di akhir hidup, yang kita ingat bukanlah angka di laporan bank, tapi momen ketika kita merasa benar-benar hidup, dan itu hanya mungkin jika kita punya kebebasan untuk menjalaninya.